Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz Faris dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Mas Solil, Nabila Trinoviana Dewi, dan saya sendiri Nikita Kantri Kirana. Kami akan mempresentasikan bab 6 yaitu akhlak Islam dan peranannya dalam pembinaan masyarakat. Selanjutnya, dalam presentasi kali ini kami akan menjelaskan beberapa poin. Yang pertama adalah pengertian etika, moral, dan akhlak. Yang kedua, kedudukan dan ruang lingkup akhlak dalam Islam. Yang ketiga, proses pembentukan akhlak. Dan yang terakhir adalah aktualisasi akhlak dalam masyarakat. Beranjak pada poin yang pertama yaitu pengertian etika, moral, dan akhlak. Yang pertama adalah kita bahas tentang pengertian etika. Seperti yang sudah dijabarkan pada slide, etika merupakan kebiasaan atau watak kesusilaan yang kita lakukan tiap harinya. Setiap kegiatan pasti ada etikanya, seperti etika berbicara, kita harus menghormati, senyum, dan bersikap ramah kepada lawan bicara kita. Selanjutnya adalah pengertian moral. Moral sendiri sebenarnya hampir sama dengan etika, namun cakupan moral lebih ke personal untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang benar. Sedangkan etika, cakupannya lebih luas dan selalu kita terapkan di depan orang-orang lain. Lalu yang terakhir adalah pengertian akhlak. Akhlak sudah dipastikan melekat pada tiap pribadi seseorang, yang dapat memunculkan perbuatan-perbuatan tanpa mempertimbangkan pikiran terlebih dahulu. Akhlak bisa mempengaruhi etika dan moral tiap manusia. Jika akhlaknya baik, maka bisa dipastikan etika dan moralnya juga baik. Selanjutnya, kami cantumkan contoh hadis yang menjelaskan mengenai akhlak yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan suatu materi tentang kedudukan akhlak dalam Islam. Akhlak merupakan fondasi dasar karakter diri manusia. Manusia tanpa akhlak akan kehilangan derajat sebagai hamba Allah yang paling terhormat. Akhlak dalam Islam merupakan mustika kehidupan yang menghantarkan kesuksesan seorang muslim. Adapun ruang lingkup akhlak dalam Islam, yang pertama, akhlak pada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak pada Allah dalam prinsip ini adalah sebuah penghambaan secara total dan menempatkan Allah sebagai zat yang maha kuasa dan maha tunggal. Adapun contoh akhlak pada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, mentaati perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sebagai hamba Allah, kita semua telah diperintahkan apa yang telah diwajibkan kepada kita, yaitu sholat 5 waktu. Yang dimana dengan sholat itu juga kita menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin baik sholat kita, maka semakin baik pula hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, selain menjalankan apa yang diwajibkan, alangkah lebih baiknya kita mengsibukkan diri dengan perkara sunnah, seperti sholat sunnah dan puasa sunnah, agar hubungan kita dengan Allah semakin baik dan menjadi hamba yang taat kepadanya. Kemudian, contoh yang kedua adalah mensyukuri segala nikmatnya. Sebagai manusia, tidak pantas jika kita tidak bersyukur kepada Allah yang telah memberikan rezeki dari segala aspek kehidupan. Dengan kita bersyukur kepada Allah, berarti kita bukan termasuk hamba yang kufur nikmat. Dan ketika kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan berikan rezeki yang lebih istimewa lagi, yang tidak disangka-sangka. Kemudian contoh yang ketiga adalah tawakal. Tawakal kepada Allah merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan. Karena ketika kita tawakal kepada Allah, apapun itu urusannya,
apapun itu masalahnya, insya Allah semua akan menjadi mudah dan hati pun menjadi tenang. Maka dari itu, libatkan Allah di setiap jalan kehidupan, maka Allah akan berikan cahaya terang terhadap apa yang akan kita alami. Kemudian, akhlak yang kedua adalah akhlak kepada Rasulullah SAW. Implementasi dari mengikuti perilaku Rasulullah berarti kita menempatkan beliau sebagai manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Membenarkan kerasulannya, membenarkan risalah yang dibawanya, dan menjadikan beliau sebagai panutan, uswah dalam menjalani kehidupan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 31, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Artinya, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Di sini saya akan menjelaskan akhlak kepada sesama manusia. Contoh akhlak kepada sesama manusia yaitu yang pertama, berbakti kepada orang tua. Begitu besarnya martabat orang tua dipandang di kacamata syariat. Nabi Muhammad SAW mengutamakan bakti kepada orang tua atas jihad fisabilillah. Orang tua, ayah dan ibu merupakan orang yang sangat berjasa dalam kehidupan kita karena telah mengasuh, merawat, mendidik kita mulai dari sebelum lahir hingga dewasa dengan cinta dan kasih sayang yang tulus. Yang kedua, contoh akhlak kepada sesama manusia adalah menghormati yang tua dan menyayangi yang muda. Islam mengajarkan akhlak agar kaum tua senantiasa menyayangi dan memberikan pendidikan yang positif terhadap kaum muda sehingga yang muda akan menghormati yang tua. Contoh akhlak kepada sesama manusia yang ketiga adalah menghormati tetangga. Islam juga mengajarkan akhlak yang perlu dibina dalam lingkungan tetangga. Tetangga merupakan lingkungan terdekat dengan tempat tinggal di mana kita berada, yang merupakan pihak yang lebih tepat memberikan pertolongan apabila terjadi kesulitan. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda di dalam Quran surat An-Nisa ayat 36, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran surat An-Nisa ayat 36. Selanjutnya adalah akhlak terhadap lingkungan. Akhlak terhadap lingkungan mencakup bagaimana kita memperlakukan hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia, dan benda-benda lain ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, kita dianjurkan untuk berpikir dahulu sebelum bertindak. Hal itu dikarenakan untuk menghindari kerusakan pada lingkungan. Di dalam Al-Quran ditegaskan bahwa untuk mencegah terjadinya dampak negatif berupa kerusakan lingkungan, fisik maupun non-fisik, maka manusia dalam berpikir dan berbuat hendaknya berpegang pada prinsip ihsan, yaitu selalu berorientasi pada hal yang paling baik, benar, dengan senantiasa mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah proses pembentukan akhlak. Beberapa berpendapat, akhlak itu dibawa manusia sejak lahir atau fitrah yang sudah ada di dalam diri manusia, dan dapat juga berupa kata hati atau insting yang selalu cenderung akan kebenaran walaupun itu tanpa dibentuk, sehingga akhlak itu akan tumbuh dengan sendirinya. Ada pula yang mengatakan bahwa akhlak adalah hasil dari pendidikan, latihan-latihan, pembinaan, dan perjuangan keras yang sungguh-sungguh. Proses yang dilakukan Al-Ghazali dalam membentuk akhlak yaitu memfokuskan dan pada upaya pendekatan diri kepada Allah melalui tujuan belajar ilmu pengetahuan. Pembinaan akhlak dapat pula ditempuh dengan cara senantiasa menganggap diri sebagai orang yang banyak kekurangan daripada kelebihannya.
Cara lain yang dapat ditempuh untuk pembinaan akhlak ini adalah pembiasaan yang dilakukan sejak kecil dan berlangsung secara kontinu atau terus-menerus. Berbicara tentang masalah pembentukan akhlak, ini sama dengan berbicara dengan tujuan pendidikan. Usaha-usaha pembinaan akhlak melalui berbagai lembaga pendidikan dan melalui berbagai macam program dan metode yang harus dikembangkan. Hal ini menunjukkan bahwa akhlak memang perlu dibina, dan pembinaan ini ternyata membawa hasil berupa bentuk pribadi-pribadi yang berakhlak mulia, taat kepada Allah dan Rasul-Nya, hormat kepada orang tua dan guru, sayang kepada sesama makhluk ciptaannya. Selanjutnya adalah aktualisasi akhlak dalam kehidupan. Yang pertama adalah menutup aurat. Secara etimologis, kata aurat berasal dari kata aworoh, yakni sesuatu yang dilihat akan mencemarkan. Apabila batasan aurat dicermati secara mendalam, hal itu mengandung perintah dari Allah untuk senantiasa menutup aurat demi kemaslahatan manusia sebagai berikut. Yang pertama, menutup aurat merupakan faktor penunjang dari kewajiban menahan pandangan. Seperti perintah Allah di surat Al-Isra ayat 32, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surat Al-Isra ayat 32. Aktualisasi akhlak dalam masyarakat yang ketiga adalah menolak pornografi dan porno aksi. Pornografi dan porno aksi merupakan pemicu seseorang untuk mendekati zina. Seseorang yang sering melihat pornografi dan porno aksi akan dengan mudah untuk mendekati zina, termasuk para remaja seperti kita ini. Aktualisasi akhlak dalam kehidupan bermasyarakat yang keempat adalah menjauhi pergaulan bebas. Pergaulan bebas yang dimaksud di sini adalah pergaulan yang menghiraukan tentang kaidah norma-norma. Perilaku pergaulan yang tidak mengindahkan nilai norma sudah terbukti membawa berbagai pengaruh negatif, terutama pada remaja seperti kita. Aktualisasi akhlak dalam kehidupan bermasyarakat yang terakhir adalah menghindari penyalahgunaan narkoba. Narkoba sama artinya dengan narkotika, obat-obatan terlarang, dan zat adiktif. Efek ketergantungan akan menghantui para pemakai narkoba. Maka dari itu, para ulama sepakat menegaskan status haram untuk narkoba ketika bukan dalam keadaan darurat. Sekian presentasi dari kami kelompok 6 tentang akhlak Islam dan peranannya dalam pembinaan masyarakat. Semoga ilmu yang kami berikan bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.